Yuk lanjut lagi. Gasken. Jangan lupa subscribe Kak. Haruskah kita meraih orang-orang yang dia cintai? 10 napas waktu kemudian, Chihuo muncul di tempat yang Ye berdiri. Dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening, ada gerakan di sini sekarang. Bagaimana mungkin tidak ada orang di sini? Chihuo menilai lingkungan sekitar. Ada lapisan tipis energi mendalam yang membentuk penghalang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, energi spiritualnya telah berubah menjadi benang yang menyapu darinya dan membentuk jaring pertahanan besar yang menutupi sekitarnya. Jadi, bahkan makhluk yang 100 kali lebih kecil dari semut akan segera dideteksi olehnya. Dia menaksir lingkungan sekitar untuk beberapa saat sebelum dia melihat ke arah lahar. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, pertempuran terjadi di sini, dan belum lama ini. Dia pasti belum pergi jauh. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik kembali energi spiritualnya dan bermaksud untuk pergi. Tepat pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Karena budidayanya langsung menurun ke alam raja. Dalam sekejap, Chihuo tahu bahwa dia telah disergap, dan gelombang api melingkar secara naluriah meletus dari dalam dirinya. Kekuatan yang menakutkan dan kuat di dalam api menyebabkan udara di sekitar Chihuo dibakar seketika, dan bahkan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda samar hancur. Memotong sinar energi pedang meledak di api, dan ledakan bergema. Setelah itu, rangan lembut terdengar sebelum sosok berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit dan menghilang melalui mulut gunung berapi. Chihuo sedikit tertegun, dan kemudian dia mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan menggenggam, menyebabkan bola cairan merah-merah muncul di telapak tangannya. Kamu benar-benar terluka parah. Chihuo langsung memahami saat dia melihat cairan merah-merah. Bagaimanapun, Yang Ye telah dengan paksa meningkatkan kekuatannya sebelumnya dan bahkan telah terluka parah oleh Qian Yan dan lelaki tua itu. Dengan kata lain, Yang Ye pasti terluka parah sekarang. Lebih masuk akal baginya jika semakin dia memikirkannya, jadi dia tidak ragu-ragu untuk keluar dari gunung berapi juga. Namun, dia langsung tertegun saat muncul dari mulut gunung berapi karena ada seseorang yang berdiri tidak terlalu jauh darinya, dan itu adalah Penatua Yu. Apalagi, Penatua Yu bahkan memegang sesosok tubuh. Meskipun dia belum pernah melihat Yang Ye di masa lalu, dia segera memutuskan bahwa itu adalah Yang Ye. Karena ada inten pedang yang tajam dan tajam datang darinya. Apa yang sedang terjadi? Chihuo mengerutkan kening. Kakak Yu, bukankah Qian Yan mengatakan bahwa kamu sudah mati? Saudara Yu, menjawab, anak ini benar-benar melukai saya, tetapi dia tidak dapat membunuh saya. Dia hanya menggunakan teknik rahasia untuk menahan saya dengan tujuan menyempurnakan saya menjadi boneka. Sayangnya, dia terlalu sombong. Tidak hanya dia gagal, dia bahkan menderita serangan balik dari energi spiritual saya. Namun, dia cukup kuat dan bisa melarikan diri dari saya. Aku sudah lama mencari-cari di sekitar sini, dan aku bergegas ke sini saat menyadari keributan datang dari sini. Aku tidak pernah menyangka dia akan langsung mendatangiku. Apakah begitu? Mata Chihuo memiliki kewaspadaan saat dia berkata, apakah dia sudah mati? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku telah membuatnya tetap hidup karena aku bermaksud untuk membawanya kembali. Chihui tiba-tiba berkata, berikan dia padaku, oke. Tentu saja orang tua itu melemparkan Yang Ye ke Chihuo. Pada saat yang sama, Chihuo tiba-tiba menamparkan telapak tangannya ke Yang Ye. Pada saat yang hampir sama, seberkas energi pedang keluar dari tangan Yang Ye dan menghantam serangan Chihuo. Selain itu, energi misterius telah muncul di sekitarnya pada saat yang sama ketika Yang Ye meluncurkan serangan itu, dan itu menyebabkan kultivasi Chihuo segera ditekan ke alam raja. Palem energi dan energi pedang bergemuruh saat mereka bubar. Sementara itu, Saudara Yu tiba-tiba menyerang. Dia berubah menjadi sinar hitam cahaya yang ditembakkan secara eksplosif ke arah Chihuo. Ekspresi Chihuo berubah drastis, dan dia berkata, kamu bukan Saudara Yu. Siapa sebenarnya kamu? Meskipun dia terkejut, reaksinya tidak lambat sama sekali. Dia menghancurkan telapak tangannya ke depan, dan kemudian dua semburan api yang brilian melintas ke depan dan langsung menyelimuti ke arah Yang Ye. Heavenren. Begitu Yang Ye meraung kata itu, seberkas energi pedang melintas, dan itu merobek lubang besar di dalam api sebelum menembak langsung ke arah Chihuo yang berada tepat di belakangnya. Yang Ye tidak berani menahan sedikit pun, dan dia segera mengeksekusi 10 Heavenrens yang tumpang tindih dan tahap ketiga dari teknik serangan kritis. Selain itu, dia bahkan mengaktifkan Light Speed. Itu bisa dianggap sebagai serangan terkuatnya. Murid Chihuo mengerut saat dia menekan kedua telapak tangannya sebelum menekannya ke depan. Telapak tangan energi yang menyala melintas dan bertabrakan dengan energi pedang Yang Ye.
Sebuah ledakan besar bergema saat kedua serangan itu meledak terpisah, dan gelombang energi yang kuat menyapu sekitarnya. Itu bahkan meledakkan Chihuo sampai dia mundur berulang kali. Sementara itu, hamba pedang setengah suci Yang Ye muncul di depan Chihuo. Hamba pedang tidak menggunakan teknik apapun, dan itu hanya menghancurkan tinju ke arah Chihuo. Pada saat ini, Chihuo tidak bisa mengelak sama sekali, dan dia hanya bisa menghancurkan tinjunya ke depan untuk bertabrakan dengan serangan hamba pedang. Begitu tinju mereka bertabrakan, Chihuo terlempar terbang. Pada saat ini, dia hanya berada di peringkat ke-9 dari Monarch Realm, jadi bagaimana dia bisa melawan Sword Saint di Half Saint Realm? Mati pedang suci mengangkat tangan kanannya dan mencakar Chihuo dari jauh, dan kemudian cakar besar merobek ruang dan muncul di atas Chihuo. Setelah itu mencakar dengan ganas. Itu sangat cepat, dan Chen Huo tidak dapat menghindarinya dalam kondisinya saat ini. Dia tidak punya pilihan selain bertabrakan langsung dengannya. Brengsek, Chihuo meraung marah saat untaian api meletus dari dalam dirinya. Api mulai menyebar di udara, dan berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya lebih dari 1 kilometer. Itu melesat ke langit dan bertabrakan dengan cakar pedang suci. Pada saat yang sama, sosok Chihuo melesat ke belakang secara eksplosif. Dia sangat jelas menyadari bahwa dia bukan tandingan boneka Half Saint itu sementara budidayanya ditekan. Selain itu, Yang Ye yang bisa menjadi ancaman baginya juga ada di sini. Jadi, dia mulai mundur begitu dia punya kesempatan. Tapi dia tidak bisa mendapatkan keinginannya pada akhirnya karena sinar energi pedang telah merobek langit dan langsung tiba di hadapannya ketika dia baru saja mulai mundur, jadi dia tidak punya pilihan selain menolaknya. Brengsek, dia meraung dengan marah lagi sementara dia mengepalkan tangan kanannya dan menghancurkannya ke depan. Ruang di depannya langsung runtuh, dan celah spasial yang dia buat langsung melahap energi pedang Yang Ye. Namun, Chihuo juga memuntahkan seteguk darah. Sementara itu, saat penundaan singkat ini memungkinkan hamba pedang muncul di hadapannya lagi. Pada saat yang sama, tinju energi yang sangat besar merobek ruang dan membawa kekuatan yang menakutkan saat itu menghantam ke arahnya. Ekspresi ganas melonjak ke wajah Chihuo. Lengannya gemetar dan lengan bajunya hancur berantakan sementara lengannya langsung berubah menjadi merah sepenuhnya, itu seperti sepasang batang besi yang terbakar. Mati, dia meraung dengan marah saat dia meninju ke depan, dan kemudian dua pilar api yang panjangnya lebih dari 100 meter keluar dari lengannya. Pilar api merobek ruang sepanjang jalan dan menghantam tinju energi yang sangat besar. Ledakan besar bergema, dan ruang di titik tabrakan itu runtuh. Selain itu, ruang yang runtuh itu menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kurang dari nafas waktu berlalu sebelum ruang di area seluas 300 meter runtuh. Tapi itu tidak lama sebelum ruang yang hancur diperbaiki oleh energi hukum, dan sepertinya kehancuran tidak pernah terjadi. Chihuo ingin kabur. Sayangnya, hamba pedang setengah Saint lebih cepat darinya, dan itu menguncinya dalam pertempuran sebelum semua jenis serangan menghujani dia. Ini menyebabkan dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, penindasan kultivasinya membuatnya sangat tidak mungkin untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya, jadi dia benar-benar ditekan oleh hamba pedang sejak pertempuran dimulai. Kekalahan hanyalah masalah waktu baginya. Energi mendalam Yang Ye melonjak tajam. Dia baru saja akan menyerang ketika seberkas cahaya menyala, dan kemudian roh pedang mengambil bentuk manusia dan muncul di hadapannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Ye bingung. Dia mengulurkan tangannya, dan pedang terbentuk di genggamannya. Dia berkata, keributan di sini terlalu banyak. 2 Half Saint lainnya akan ada di sini jika kita tidak pergi dalam beberapa saat lagi. Saat dia berbicara, pedang di tangannya tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya yang menyilaukan, dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang di tempat. Chihuo terkunci dalam pertempuran dengan hamba pedang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah secara drastis, dan perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung menyapu dirinya. Setelah itu, seberkas cahaya tiba di hadapannya. Dia secara naluriah mengangkat telapak tangannya dan menamparnya ke arah itu. Namun, mendesis. Sinar cahaya menembus dadanya. Sosok Chihuo menegang di tempat sementara vitalitas dalam dirinya melonjak seperti sungai. Ayo pergi, roh pedang melambaikan tangannya dengan ringan, dan kemudian mayat Chihuo lenyap di tempat. Saat ini, Yang Ye tidak menyia-nyiakan napasnya sama sekali. Dia hanya melirik roh pedang sebelum dia membawa roh pedang dan hamba pedang bersamanya saat dia menghilang di tempat. 3 napas waktu kemudian. Orang tua berambut putih dan Qian Yan muncul di mana Yang Ye beberapa saat yang lalu. Chihuo sudah mati, orang tua berambut putih berbicara dengan suara rendah. Dia mendapat bantuan Qian Yan mengertakkan gigi dan berbicara dengan keras.
Orang tua berambut putih menutup matanya sedikit dan berkata, salah satu aura itu milik seorang Half Saint. Adapun aura lainnya, itu muncul sebelum ini. Itu bukan milik Half Saint, tapi itu sangat kuat. Kita tidak bisa terus mengejarnya. Dia memiliki Stone of Suppression dan bantuan dari 2 orang ahli. Kami tidak akan bisa melakukan apapun padanya bahkan jika kami bisa menangkapnya. Ketika dia berbicara sampai titik ini, lelaki tua berambut putih itu membuka matanya dan berkata, sekarang akhirnya aku mengerti mengapa Hallowed Halls terus gagal membunuhnya. Kekuatannya bukanlah yang utama, yang paling menakutkan adalah bakat alaminya. Dia baru berusia sekitar 20 tahun sekarang, tapi dia sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan para jenius dari 10 pavilion Nether lebih rendah darinya, sampai batas tertentu. Jika kita tidak membunuhnya sekarang dan membiarkannya menjadi dewasa sepenuhnya, maka dia mungkin akan menjadi eksistensi lain seperti leluhur pendiri Sekte Pedang. Pada saat itu, ras roh api kita mungkin akan musnah. Qian Yan melanjutkan, mengapa kita tidak mengirim beberapa ahli ke benua yang mendalam untuk mengambil orang yang dicintainya sehingga kita dapat menggunakannya untuk melawannya. Apakah Anda mencoba untuk mengadili kematian orang tua berambut putih itu berteriak, apa kau tahu betapa menakutkannya Half Saint di benua yang mendalam itu bahkan pasukan gabungan dari 10 Half Saints dari Hallowed Halls tidak bisa membunuhnya. Anda ingin pergi ke benua yang mendalam bahkan pasukan gabungan dari semua tetua Half Saint dari ras kita mungkin tidak akan bisa melukainya. Lalu mungkinkah kamu berniat untuk melupakan semuanya? Qian Yan berbicara dengan keengganan, dia membunuh begitu banyak anggota ras kita, dan dia bahkan membunuh 2 dari Half Saint kita. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan menjadi penghinaan bagi ras kita. Kami akan menunggu tetua lainnya sebelum kami bertindak. Orang tua berambut putih melihat ke arah dalam pegunungan, dan kemudian dia berbalik dan berkedip di langit. Qian Yan mengepalkan tinjunya sampai buku-buku jarinya retak, dan ekspresi buas muncul di matanya saat dia melihat ke arah kedalaman pegunungan. Beberapa saat berlalu sebelum akhirnya dia berbalik dan pergi. Anda menolak kemudian bayar dengan seluruh balapan Anda. Aku benar-benar meremehkan kekuatan seorang Half Saint. Yang Ye berbicara dengan suara rendah saat dia berdiri di atas batu besar dan menatap mayat Chi Huo. Sebelumnya, dia bermaksud untuk melancarkan serangan mendadak ketika Chi Huo memasuki gunung berapi, tetapi Chi Huo terlalu waspada. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa melakukan serangan mendadak sama sekali. Namun, dia tidak mau menyerah untuk membunuh Chi Huo. Jadi, dia menunjukkan dirinya dan bentrok dengan Chi Huo, namun dia kalah dalam tabrakan itu. Namun itu sesuai harapannya, dan dengan demikian dia segera mundur. Setelah dia pergi melalui mulut gunung berapi, dia berpikir bahwa dia bisa mengandalkan hamba pedang setengah suci untuk mengejutkan Chi Huo, tetapi dia tidak menyangka Chi Huo akan begitu waspada dan menolak untuk memberinya bukaan apapun. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain meluncurkan serangan frontal. Namun, dia tidak membayangkan bahwa Chi Huo masih bisa melawan pasukan gabungan dari hamba pedang dan dirinya sendiri bahkan ketika kultivasi Chi Huo telah ditekan ke alam raja. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan kekuatan sebenarnya dari seorang Half Saint. Roh pedang berkata, setengah orang suci dianggap keberadaan di puncak dunia ini. Meskipun ada perbedaan kekuatan antara Half Saint, bahkan Half Saint terlemah pun tidak mudah untuk dibunuh. Jika Anda tidak menggunakan Intent Ignition, maka Anda hanya bisa melawan Half Saint untuk sementara waktu. Tapi Anda pasti akan kalah jika pertarungan terus berlanjut. Bahkan jika Anda mengaktifkan Intent Ignition dan mencapai peringkat ke-9 dari Monarch Realm, masih mustahil bagi Anda untuk membunuh Half Saint dalam tabrakan langsung jika Half Saint itu melawan Anda dengan serius. Selain itu, pertempuran sebagian besar akan berakhir dengan kekalahanmu jika terus berlanjut. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya mengerti. Ada jarak yang cukup antara aku dan seorang Half Saint. Aku hanya bisa melindungi diriku dari Half Saint paling banyak. Dia berkata, senang sekali kamu bisa menyadari semua itu. Yang Ye tiba-tiba bertanya, seberapa kuat kamu sekarang? Roh pedang tidak pernah benar-benar bertarung di masa lalu, jadi dia tidak tahu seberapa kuat dia. Tetapi ketika dia melakukannya pada kedua kesempatan sebelumnya, itu memungkinkannya untuk menyadari bahwa dia tidak hanya kuat, dia sangat kuat. Dia menjawab, kamu tidak bisa mengalahkanku. Yang Ye tertegun dan bertanya, apakah kamu seorang Half Saint? Dia menggelengkan kepalanya, aku paling banyak di Monarch Realm. Kemudian, dia menjawab, bagaimana Anda akan melawan saya jika kita bertarung teknik menggambar Heaven Rain? Bisakah kamu melakukan serangan terkuatmu tanpa aku? Yang Ye kehilangan kata-kata. Yang Ye terdiam karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu mengandalkan Heaven Rain, dan dia membutuhkan sarung kuno untuk mengeksekusinya.
Jika dia kehilangan sarung kuno di masa depan, lalu bagaimana dia akan melawan Half Science? Kamu memiliki terlalu sedikit teknik pedang, dia tiba-tiba berbicara, atau saya harus mengatakan bahwa Anda memiliki terlalu sedikit teknik pedang yang hebat. Mengandalkan hanya pada Heaven Ren pada akhirnya tidak cukup. Kamu benar sekali, Yang Ye berkata, teknik yang kamu lakukan sebelumnya tidaklah buruk. Ajari aku. Dia melirik ke arahnya, bukan karena saya menolak untuk mengajarkannya kepada Anda sebelumnya, tapi saya tidak tahu bagaimana menggunakannya di masa lalu. Mungkin itu karena aku mendekati tubuh utamaku setelah tiba di Hallowed Grounds, dan itu memungkinkan sebagian besar ingatanku pulih. Jadi, beberapa teknik pedang yang hebat muncul dalam pikiranku. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba bertanya, apakah menurutmu pencapaianmu dalam pedang Dao sangat hebat? Yang Ye tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu, tapi dia ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, seharusnya baik-baik saja. Dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban dan berkata, jalanmu masih sangat panjang. Anda hanya dapat dianggap telah memulai pada jalur tersebut paling banyak. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Aku akan mengirimkan teknik pedang itu ke dalam pikiranmu agar kamu bisa melihatnya saat dia berbicara. Dia menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya melesat ke kepala Yang Ye. Sebuah blok informasi muncul di benaknya. Teknik pedang Tri Apex, pedang fana. Teknik ini membutuhkan penyatuan pedang. Laki-laki adalah pedang, dan pedang adalah laki-laki. Jadikan pedang sebagai bagian dari tubuh dan berikan kehidupan sejati pada pedang. Roh pedang berkata, mengolah teknik pedang ini akan jauh lebih mudah bagimu karena pencapaianmu dalam pedang Dao telah sepenuhnya melampaui penyatuan pedang. Anda hanya perlu membiasakan diri dengan jalur sirkulasi teknik pedang ini, dan kombinasi niat, energi, dan semangat saat menjalankannya. Anda akan dapat menjalankannya setelah Anda selesai. Namun, Anda harus terus berlatih jika Anda ingin itu tumbuh lebih kuat. Yang Ye membuka matanya, mengulurkan tangannya, dan pedang muncul dalam genggamannya. Dia langsung merasa pedang itu adalah bagian dari tubuhnya. Tetapi tidak lama kemudian dia menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Karena dia tidak hanya harus mencapai penyatuan pedang ketika menjalankan teknik ini, dia harus mengedarkan energi spiritual, energi jiwa, maksud pedang, dan energi yang dalam. Singkatnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam beberapa hari. Dia bertanya, ini disebut teknik pedang Tri Apex, jadi seharusnya ada dua lagi, kan? Jangan melampaui genggamanmu. Dia berjalan ke arah mayat Chihuo dan berkata, meskipun tidak terlalu sulit bagimu untuk mengolah pedang mortal, dua teknik lainnya bukanlah teknik yang bisa kamu kembangkan sekarang. Selain itu, Anda tidak punya waktu untuk membudidayakannya secara perlahan. Jadi berlatihlah dengan baik di Mortal Sword untuk saat ini. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan kemudian sinar cahaya memasuki mayat Chihuo. Yang Ye melirik roh pedang. Dia memperhatikan bahwa dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Namun, bahkan dia tidak tahu persis apa yang berbeda tentangnya. Itu hanya perasaan. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan semua itu. Karena terlepas dari bagaimana dia berubah, mereka berada di perahu yang sama, jadi dia hanya harus sedikit lebih waspada. Satu hari kemudian, roh pedang selesai memurnikan mayat Chihuo menjadi hamba pedang, dan giliran Yang Ye untuk mengambil kendali atas mayat Chihuo. Wilayah ras roh api. Pada saat ini, wilayah ras roh api dijaga ketat. Ahli Exalt Realm ditempatkan 30 meter terpisah sementara kelompok 50 ahli Monarch Realm berpatroli di udara. Pada saat ini, ada 4 Half Science berkumpul di dalam aula. Itu adalah Qian Yan, pria tua berambut putih, dan Tong Fen dan Grand Elder yang baru saja bergegas kembali ke sini. Penjaga Lin, maksudmu cucuku dibunuh oleh orang itu? Yang Ye Tong Fen berbicara dengan keras. Qian Yan melirik Tong Fen, lalu dia tetap diam. Guardian Lin berbicara dengan datar, tentu saja. Apa menurutmu aku akan menipumu? Penjaga Lin sangat menyadari bahwa jika Tong Fen mengetahui bahwa Qian Yan adalah orang di balik kematian cucunya, maka belum lagi membunuh Yang Ye, perselisihan internal akan pecah dalam ras roh api bahkan sebelum itu terjadi. Pada saat itu, Yang Ye akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya, dan itu akan sangat buruk bagi perlombaan roh api. Jadi, dia dan Qian Yan bersama-sama memutuskan untuk menyalahkan Yang Ye. Karena dua Half Science bersama-sama menekan informasi, secara alami tidak akan ada seorang pun di ras roh api yang berani mengungkapkan kebenaran. Dengan cara itu, mereka bisa mencegah perselisihan internal meletus dan membuat Tong Fen tidak berhenti untuk membunuh Yang Ye. Rasanya seperti membunuh dua burung dengan satu batu.
Mata Tong Fen berubah merah padam sementara ruang di sekitarnya melonjak tanpa henti. Ye yang dasar hewan yang tidak bermoral, Xiaoman menyelamatkan Anda dan bahkan mencuri Fire Kristal saya sehingga Anda bisa pulih, namun Anda benar-benar membunuhnya. Aku pasti akan membakar tulangmu dan menyebarkan abumu. Saat dia berbicara, Tong Fen hendak keluar dari aula. Tunggu, penjaga Lin menghentikan Tong Fen dan berkata, Yang Ye memiliki Stone of Suppression, dan dia dibantu oleh dua ahli juga. Menuju diri sendiri tidak berbeda dengan menyerahkan hidup Anda. Aku memanggil kalian semua kembali ke sini karena aku berharap kita akan bergabung melawan dia. Dada Tong Fen naik dan turun dengan cepat sementara untayan api melonjak tanpa henti darinya. Namun, matanya berlinang air mata. Bagaimanapun, Xiaoman adalah satu-satunya cucunya. Kelopak mata Qian Yan bergerak-gerak. Dia tahu bahwa jika Tong Fen menemukan kebenarannya, maka Tong Fen pasti tidak akan berhenti untuk membunuhnya. Meskipun dia tidak takut akan hal itu, dia tidak ingin melawan seseorang sampai mati. Apalagi di saat seperti ini. Grand Elder tiba-tiba bertanya, orang itu, Ye Yang, adalah Yang Ye. Guardian Lin mengangguk dan berkata, dia adalah kaisar pedang dari benua yang lebih besar. Meskipun aku pernah mendengar namanya di masa lalu, aku tidak pernah mengira dia akan menjadi seorang jenius yang mengerikan bahkan sampai bertarung melawan Half Saint di Monarch Realm. Selain itu, dia memiliki dua ahli lain di sisinya. Kita harus berhati-hati saat berhadapan dengannya. Terutama karena dia memiliki Stone of Suppression. Haruskah kita meminta bantuan Hallowed Halls? Qian Yan tiba-tiba berkata, saat ini, patriark kita sedang berkultivasi di balik pintu tertutup. Adapun tetua lainnya, mereka sedang memulihkan atau menjaga para pro-founders yang menantang dengan para ahli Hallowed Halls. Meskipun kita tidak perlu takut pada Yang Ye, kita tidak boleh lupa bahwa dia memiliki Stone of Suppression. Kekuatan kita akan berkurang drastis saat berada di tangannya. Tidak, penjaga Lin menjawab, membiarkan para ahli Hallowed Halls memasuki wilayah kita tidak berbeda dengan membawa bencana pada diri kita sendiri. Orang itu, yang mulia, dia telah mengamati harta karun kami sejak lama. Kami sama sekali tidak bisa memberi mereka kesempatan atau alasan. Selain itu, jika kita mencari bantuan mereka, maka Stone of Suppression pasti akan jatuh ke tangan mereka begitu Yang Ye meninggal. Yang terbaik adalah menyimpan harta karun yang begitu berharga dalam kepemilikan ras roh api kami. Ras roh api kami telah kehilangan banyak orang. Grand Elder berbicara dengan tiba-tiba, saya tidak akan bertanya tentang jalannya kejadian. Kalian semua ingin membunuh Yang Ye, tapi pernahkah kalian semua berpikir tentang bagaimana dia bisa melarikan diri dari 3 Half Saints saat dia masih di Exalt Realm? Namun sekarang, dia ada di Monarch Realm. Ditambah dengan Stone of Suppression dan bantuan dari dua ahli, menurutmu kita bisa membunuhnya? Semuanya terdiam. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di aula dan berkata, sesepuh. Orang itu, Yang Ye, ada di sini. Ekspresi mereka berubah, dan kemudian mereka langsung menghilang di tempat. Di alun-alun yang luas. Yang Ye berdiri di sana dengan sarung kuno di tangannya dan peti pedang di punggungnya. Su Ziqing dan Qian Mei berdiri di depannya, dan ada lebih dari 80 ahli Realm Monarch dan lebih dari 1000 ahli Exalt Realm berdiri di belakang mereka berdua. Yang Ye, kamu benar-benar berani datang ke sini lagi? Lengan Qian Mei sudah pulih, dan lukanya hampir sembuh total. Namun, luka di hatinya tidak mungkin bisa disembuhkan. Yang Ye tidak memperhatikannya. Tidak lama kemudian 4 sosok muncul di sini. Yang Ye, Anda binatang, aku akan membunuhmu. Tong Fen segera terbakar amarah saat dia melihat Yang Ye, dan dia bermaksud menyerang. Namun, dia dihentikan oleh Guardian Lin. Ada yang tidak beres. Guardian Lin berbicara dengan suara rendah, jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Yang Ye melirik mereka, dan kemudian pandangannya turun ke Qian Yan. Pada akhirnya, Xiaoman adalah anggota dari ras roh api, dan dia sangat terikat padanya. Dia pasti tidak akan senang jika aku membantai kalian semua. Jadi, saya akan memberi Anda semua kesempatan. Ini sebenarnya adalah kesempatan bagiku juga. Serahkan Qian Yan dan aku akan pergi. Guardian Lin berbicara dengan suara rendah, bagaimana jika kita menolak? Apakah kamu yakin? Tanya Yang Ye. Dia menjawab, saya. Yang Ye mengangguk, lalu melambaikan tangan kanannya. 2 orang suci pedang setengah suci muncul saat dia berkata, lalu aku akan mengubur seluruh ras roh api bersamanya. Elder Yu, Elder Qi. Guardian Lin tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerutkan kening, tunggu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Yang Ye sementara keterkejutan memenuhi matanya. Kamu benar-benar menyempurnakannya menjadi boneka. Boneka setengah orang suci. Semua Half Saint di sini sangat terkejut. Seberkas cahaya melintas, dan kemudian roh pedang muncul di sisi Yang Ye.
Dia berkata, aku bisa membuat Half Saint sibuk saat efek Stone of Suppression aktif. Baik Yang Ye membalik telapak tangannya, dan batu penindasan muncul di genggamannya, dan kemudian kekuatan yang tak terlukiskan langsung muncul dan menekan budidaya semua orang di sekitarnya. Tunggu tepat saat Yang Ye hendak menyerang, Tong Fan tiba-tiba melangkah maju dan bertanya, Yang Ye, apakah kamu yang membunuh Xiaoman? Kenapa menyia-nyiakan nafasmu padanya? Bunuh dia. Qian Yan bermaksud menyerang ketika dia menyadari bahwa situasinya tidak berkembang sesuai keinginannya. Namun, untaian api tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia berbalik dan menatap Qian Fan sebelum dia berbicara dengan marah, Tong Fan, apa yang kamu lakukan? Tong Fan menatap dingin pada Qian Yan dan penjaga Lin sebelum dia berkata, penjaga Lin, Qian Yan. Saya tidak ingin Xiaoman mati sia-sia. Aku harus menyelesaikan ini. Tempatkan kepentingan keseluruhan di atas segalanya. Guardian Lin berbicara dengan datar. Tidak peduli siapa yang membunuh Xiaoman, hutang darah harus dibayar dengan darah. Tong Fan menolak untuk mundur. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang membunuh Xiaoman. Yang Ye tertawa dingin, ada begitu banyak saksi hari itu. Apa kau tidak tahu hanya dengan menanyakan salah satu dari mereka? Tong Fan menarik salah satu orang yang paling dalam di sekitar dan bertanya, siapa yang membunuh Xiaoman? Aku tidak tahu. Bagaimana orang yang paling dalam itu berani mengatakan yang sebenarnya kepada Tong Fan? Tong Fan mengepalkan tangannya dengan ringan, dan orang yang mendalam itu langsung lenyap. Tong Fan, apa kau sudah gila? Penjaga Lin berbicara dengan marah. Tong Fan berbicara dengan keras, penjaga Lin, aku tahu kekuatanku lebih rendah darimu, tapi sebaiknya kau tidak memaksakan tanganku. Jika tidak, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Kamu jenggot. Penjaga Lin bergetar saat dia marah, tapi dia tidak berani menekan Tong Fan dengan paksa. Karena siapapun dapat melihat bahwa Tong Fan hampir gila. Orang gila mampu melakukan apa saja. Terutama Tong Fan karena tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Itu aku. Sementara itu, Qian Yan berbicara dengan tiba-tiba. Saya benar. Tong Fan mengepalkan tinjunya sementara auranya melonjak tajam dari dalam dirinya. Tong Fan, kamu dan cucu perempuanmu adalah orang berdosa dari ras kita. Qian Yan meraung marah, jika cucumu tidak menyelamatkan orang itu, Yang Ye, maka ras kita tidak akan menderita kerugian seperti itu sama sekali. Tahukah Anda berapa banyak anggota ras kita yang telah meninggal? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perlombaan roh api kita untuk berkembang daripada lebih banyak orang? Apa kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tong Fan tiba-tiba berbalik untuk menatap Yang Ye dan berkata, kamu diselamatkan oleh kami, jadi mengapa kamu membantai anggota ras saya? Grand Elder menambahkan, aku juga penasaran tentang itu. Yang Ye melirik anggota ras roh api, dan kemudian dia berkata, saya, Yang Ye, dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian, dan saya tidak menyinggung kecuali saya tersinggung. Saya mengatasi kesengsaraan surgawi saya untuk menerobos ke alam raja, tetapi anjing tua itu, cucu Qian Yan benar-benar mengumpulkan lebih dari 100 ahli ras Anda untuk membunuh saya. Karena mereka ingin saya mati, saya tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Penjaga Lin berbicara dengan tiba-tiba, tidak peduli apapun, kamu membunuh beberapa ratus ahli dari ras kita, dan kamu bahkan mengubah 2 dari setengah orang suci kita menjadi boneka. Ras roh api saya harus membalas permusuhan ini. Jadi, kamu harus mati. Kata yang bagus. Kalau begitu ayo bertarung. Yang Ye tiba-tiba menginjak kaki kanannya ke tanah, lalu dia menembak ke depan seperti bola meriam. Pada saat yang sama, 100 pedang bersinar dari dalam dirinya, dan mereka berubah menjadi sinar cahaya yang ditembakkan ke arah Guardian Lin dan yang lainnya. Sementara itu, hamba pedang setengah Sein di belakang Yang Ye bahkan lebih cepat darinya. Mereka tiba sebelum penjaga Lin dan Grand Elder, dan mereka melancarkan serangan kekerasan terhadap mereka. Qian Yan hendak menyerang ketika gelombang api tiba-tiba menyerangnya dari samping. Ekspresinya berubah drastis, dan dia segera meninju gelombang api itu. Dia meraung marah, Tong Fan, apa yang sedang kamu lakukan? Qian Yan, dasar anjing tua, bayar dengan darahmu. Tong Fan meraung marah saat dia menembak ke arah Qian Yan. Dalam waktu singkat, keduanya terkunci dalam pertempuran. Serangan tiba-tiba Tong Fan terhadap Qian Yan dan ditambah dengan fakta bahwa baik Grand Elder dan Guardian Lin memiliki kultivasi mereka ditekan, pertempuran itu menunjukkan tanda-tanda sepihak. Tong Fan, apa yang kamu lakukan? Penjaga Lin melawan salah satu dari hamba pedang setengah suci saat dia berteriak dengan marah, apakah kamu ingin kami dimusnahkan? Penatua Agung juga berbicara, Tong Fan, saya tahu kamu marah, tapi kepentingan seluruh ras kita di atas segalanya. Saya akan membantu Anda mencari keadilan setelah semua ini selesai. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Tong Fan meraung marah dan tidak memperhatikan Guardian Lin dan Grand Elder.
Dia terus menyerang Qian Yan dengan putus asa dan gila. Karena kultivasi Qian Yan telah ditekan, sehingga Tong Fen dapat sepenuhnya menekannya dalam pertempuran. Qian Yan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas dan dia hanya bisa membela diri secara pasif. Ziking. Kakek dan yang lainnya akan kalah jika ini terus berlanjut, Qian Mei berbicara dengan suara gemetar. Pada saat ini, dia benar-benar menakutkan karena orang di hadapannya, Yang Ye, tidak jatuh ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan bahkan saat dia bertempur dengan kakeknya dan orang-orang tua yang hanya bisa dia hormati. Selain itu, bahkan sejauh Yang Ye dengan tegas berada di atas angin. Meskipun mereka berdua berada di Monarch Realm, dia harus mengakui bahwa dia sangat inferior jika dibandingkan dengan Yang Ye. Su Ziking mengepalkan tinjunya dengan erat sementara keengganan memenuhi hatinya. Karena sementara dia adalah ahli realem monark seperti Yang Ye, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton dari pinggir lapangan, dan dia tidak berani memerintahkan orang lain yang berdiri di belakangnya untuk bergabung dalam pertempuran. Karena mereka hanya akan memberikan nyawa mereka jika mereka ikut campur dalam pertempuran seperti itu. Kotoran. Sementara itu, Qian Mei tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Su Ziking mengangkat kepalanya, dan pupil matanya mengerut karena sesosok tubuh terlempar dari medan perang. Itu adalah Qian Yan. Dasar anjing tua mati, begitu suara Yang Ye bergema, 100 pedang membentuk naga pedang yang memancarkan cahaya menyilaukan saat mereka menembak secara eksplosif ke arah Qian Yan. Conflagration Palm. Tong Fen meraung marah, dan kemudian telapak tangan besar yang menyala dengan lebar lebih dari 300 meter merobek ruang saat itu menamparkan ke arah Qian Yan. Hentikan dia! Su Ziking merasa ngeri, dan dia buru-buru meraung marah. Ahli alam agung yang tak terhitung jumlahnya tidak berani ragu saat mereka melesat ke langit, dan mereka mengeksekusi teknik terkuat mereka yang menghujani seperti badai menuju Yang Ye. Naga pedang besar Yang Ye langsung diledakkan oleh pasukan gabungan mereka. Sementara itu, ledakan lain bergema. Mereka semua melihat ke atas, dan mereka melihat bahwa telapak tangan yang menyala-nyala telah menghantam Qian Yan ke tanah, tetapi tidak lama kemudian Qian Yan berdiri sekali lagi. Seteguk Blood Essence menyembur dari antara bibirnya saat dia mengarahkan jarinya ke Tong Fen dan meraung dengan marah. Tong Fen, apakah Anda mencoba menjadi orang berdosa dari ras kita? Terus Xiaoman sangat polos. Qian Yan, aku akan menghilangkan seluruh barismu setelah aku selesai denganmu. Pada saat ini, Tong Fen tampak seolah-olah dia kerasukan, dan seluruh pikirannya dipenuhi oleh kekejaman yang tak terbatas. Jadi, dia menyerang sekali lagi ke arah Qian Yan setelah dia selesai berbicara. Murid Qian Yan mengerut. Dia merasa bahwa dia tidak perlu takut pada Tong Fen di lain waktu. Namun sekarang, dia hanya di Monarch Realm, jadi bagaimana dia bisa melawan Tong Fen? Jadi, dia tidak berani terus berkelahi dan melesat dengan niat melarikan diri. Kengerian melintas di mata Yang Ye. Dia baru saja akan mengejar Qian Yan, tapi itu tidak lama sebelum ahli Realm Exalt yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalannya. Brengsek! Yang Ye meraung marah saat pedang melesat ke depan ke kerumunan, dan kemudian sinar cahaya melintas di sekitarnya. Teriakan melengking yang tak terhitung jumlahnya bergema, dan hanya kurang dari 2 napas telah berlalu sebelum hanya beberapa ahli alam agung yang tersisa. Setelah dia berurusan dengan orang-orang yang menghalangi jalannya, Yang Ye melihat ke kejauhan dan melihat bahwa Qian Yan telah dihentikan oleh Tong Fen. Dia langsung menghela nafas lega dan akan meluncurkan serangan lain. Hahaha! Sementara itu, teriakan nyaring terdengar tiba-tiba. Yang Ye berbalik untuk melihat ke arah sumbernya, dan dia melihat penjaga Lin jatuh ke tanah. Kami telah kehilangan Half Saint. Semua ahli dari ras roh api tercengang. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, maka penjaga Lin bisa dikatakan yang terkuat di antara semua orang di sini. Namun, budidayanya telah ditekan ke Monarch Realm, dan dia bahkan diserang bersama oleh 2 hamba pedang Half Saint. Jadi, dia secara alami bukan tandingan mereka. Penjaga Lin baru saja jatuh ke tanah ketika roh pedang meninggalkan Penatua Agung, dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang tiba di depan penjaga Lin sebelum dia mengambil mayatnya. Abaikan Grand Elder, bunuh saja anjing tua itu. Qian Yan. Begitu mereka mendengar perintah Yang Ye, para hamba pedang yang hendak menyerang Grand Elder langsung mengubah arah mereka bergerak dan menembak ke arah Qian Yan. Qian Yan merasa ngeri. Dia hanya berada di peringkat ke-9 dari Monarch Realm sekarang, jadi bagaimana dia bisa melawan pasukan gabungan dari 3 Half Saints? Namun, dia tidak punya pilihan lain karena tidak mungkin dia melarikan diri sekarang. Yang Ye, kamu yang meminta ini. Sementara itu, Su Ziking tiba-tiba meraung dengan marah, dan kemudian sebuah jimat melayang ke langit. Itu meledak terpisah. Panggil kembali SWAT. Servant roh pedang berbicara dengan tiba-tiba, dan suaranya membawa sedikit kegelisahan dan keseriusan. Mata Yang Ye sedikit menyipit.
Meskipun dia tidak tahu mengapa dia bertindak seperti itu, dia memilih untuk mempercayainya. Dia mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan hamba pedang segera kembali padanya. Tepat pada saat ini, aura yang sangat besar muncul dari udara tipis. Ekspresi Yang Ye berubah karena sangat tangguh. Dapat dikatakan bahwa itu adalah aura terkuat yang dia rasakan dari Half Saint jika Elder Mu dan Lu Yan tidak termasuk dalam perbandingan. Apa yang sedang terjadi, tanya Yang Ye. Roh pedang menjawab, seorang ahli akan datang. Yang Ye bertanya, apakah dia sangat kuat? Dia menjawab, dia lebih lemah dari tuanmu, tapi tidak lebih lemah. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Tong Fen juga berhenti menyerang karena dia tahu siapa yang datang. Tidak lama kemudian seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala muncul di sini. Kepala keluarga semua ahli ras roh api membungkuk ketika mereka melihat lelaki tua itu, dan bahkan Tong Fen sedikit membungkuk. Patriark ras roh api energi mendalam Yang Ye melonjak hebat. Terima kasih Kak.